Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pak. Untuk perkuliahan hari ini ya, mengenai biodegradasi and bioremediation mechanism of hydrocarbon. Topik ini akan dipresentasikan oleh grup 6. Anggotanya ada Alida. Apakah Alida sudah bergabung? Iya, Pak, sudah hadir. Kemudian Gina. Hadir, Pak. Nah, Peta Aurora. Hadir, Pak. Oke. Ya, berarti semua anggotanya sudah hadir ya di forum ini. Saya rasa bisa kita mulai aja untuk presentasinya. Silakan untuk kelompok 6 ya untuk melakukan share screen dan mempresentasikan materi hari ini. Silakan. Apakah slide-nya sudah terlihat? Ya. Slide-nya sudah muncul, tapi suaranya agak keras sedikit. Mungkin lebih dekat ke mikrofonnya. Iya, baik, Pak. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we are from Group 6. In this occasion, me, Aleida, and Peta are going to present about biodegradation and bioremediation mechanism of hydrocarbon. Okay, these are the main topic that we will discuss it later. The first one is about hydrocarbon, about its category and structure. The second one is about the negative impact of hydrocarbon itself. Third is about microbes that involve as a degradation agent. The fourth is hydrocarbon degrading enzymes. Fifth is degradation mechanism itself, and the last one is hydrocarbon bioremediation mechanism. Okay, the first material will be explained by me. So what is hydrocarbon? Hydrocarbon, like its name, it is an organic chemicals made up of only the elements of hydrogen and carbon. And which hydrocarbon are used the most in modern life? The example of hydrocarbon itself, like petroleum and natural gas. So they usually serve as fuels or maybe lubricants, like for the production of plastic, rubbers, fibers, solvents, or maybe in industrial chemicals. So here we categorize the hydrocarbon based on structure and based on sources. So based on sources, hydrocarbon divided into two. They are aliphatic and aromatic hydrocarbon. Aliphatic hydrocarbon derive from the chemical breakdown of fats and oils, while aromatic hydrocarbon derive from chemical breakdown of certain pleasant-smelling plant extract, or we known as secondary metabolites from plants. While based on structure, aliphatic hydrocarbon divided into three. They are alkanes, alkenes, and alkynes. Alkanes have only single bonds of carbon, as we can see at the picture here, while the alkenes contain a carbon-carbon chain, double bond like this, and alkynes have contain of carbon-carbon triple bond, while aromatic hydrocarbon contain a benzene ring, as we can see in here, as its structural unit. So it looks like a ring. So the next material is about the negative impact of hydrocarbon. So hydrocarbon can cause global warming,
hydrocarbon can also can impact loss of delicate species of animals because due to the toxic contamination of ocean, lands, and air. Hydrocarbon can also reduce productivity of agricultural land because if the soil is contaminated with spilled oil, it can reduce the productivity of agricultural land, and it can also cause the death of fishes in ocean, lakes, ponds, and rivers because of due to the toxicity and lack of oxygen when water is contaminated with hydrocarbon. Hydrocarbon can also cause cancer, and it is carcinogenic to lungs, so it can irritate our respiratory tract or maybe cause an asthma. And hydrocarbon can also defect like prenatal defect, reduce birth weight, and developmental deficits. Okay, now I will explain about microbial degradation agents. First, there are hydrocarbon compounds is alkanes. Alkanes, one of the percentage of pollution in petroleum that is easily degrade is alkanes because alkanes have straight chains that degrade the fastest. There are microorganisms that can degrade alkanes such as Acinetobacter calcoaceticus and Nocardioform, and the mechanism used to reduce alkanes with degradation can occur in alkanes by increasing the number of carbon chain lengths, thereby reducing the solubility of alkanes in aqueous media. And then phenol. Phenol, the main pollutant released into the environment from the oil industry as waste. There is microorganism that can degrade phenol, such as Pseudomonas putida. And the mechanism used to reduce phenol with remove various phenolic compounds under aerobic condition and neutral pH. This strain can be used in sewage treatment, such as activated sludge treatment, trickling filter system, outdoor lagoons, and this strain can work alone or in combination with other microorganisms. Next. And we have an aromatic hydrocarbons. Most of the aromatic hydrocarbons as hydrocarbon pollutant are benzene, xylene, ethylene benzene, and toluene, where these compounds are called BTEX, not BTX. BTEX compounds are treated because they can contaminate drinking water. There are microorganisms that can degrade aromatic hydrocarbon, such as Pseudomonas sp, Mycobacterium rhizococcus, and Acinetobacter azoarchus. This is one of the example mechanism used to reduce aromatic hydrocarbon, that is toluene. The way to do this is by rapidly managing toluene under aerobic condition with microorganism. Microorganism degrade toluene by being oxidized to benzoate oxide, the oxidation of which occur in the methyl group. And the last is polycyclic aromatic hydrocarbon or PAH. PAH consists of 16 types which are considered as priority pollutant. Naphthalene, phenanthrene, and pyrene, known as PAHs, are considered soil contaminants. So there are microorganisms that can degrade PAH, such as Bacillus thermoleophorans. The mechanism used to reduce pH with the oxidation of
compounds to hydrolyzed by bacteria. The hydroxylate intermediate is then processed through catechol, which then occur in the ring cleavage of the orthocleavage or metacleavage pathway, and then processing occurs into compounds to be used as intermediate of the tricarboxylic acid cycle. Next. Okay, next I will explain about hydrocarbon degrading enzyme. So the bioremediation process is highly dependent on the presence of the decomposing microbes. The process will occur if the environmental conditions support the decomposing microbes to grow and actively carry out the decomposition process. Bioremediation process occur at a very slow rate of decomposition, and only in the presence of the right can the process occur properly. Decomposing microbes will take advantage of their metabolic process to converting pollutant into beneficial product or intermediate product through organic chemical reaction that require low activation energy. So the presence of the enzyme produced by microbe will accelerate the reaction because enzyme function is as a catalyst. Enzymes are biomolecules in the form of protein or glycoprotein that have at least one polypeptide. There is an active region on the enzyme that is directly involved and is responsible for the catalyst process. Next. So there are two enzymes that play a role in degrading hydrocarbon compound. There are oxidoreductase and hydrolase. Oxidoreductase enzymes are capable of catalyzing oxidation or reduction reaction, while the hydrolase enzyme is able to catalyze and the hydrolase of various bonds. Oxidoreductase are involved in breaking the main bond in a molecule and transferring the electron from a donor compound to an acceptor compound. Enzymes that are included in the oxidoreduction category play a role in the biodegradation process include deoxygenase, monooxygenase, lacase, lignin peroxidase, manganase peroxidase, and versatile peroxidase. Next is hydrolase. Hydrolase enzymes are involved in breaking the main bond in a molecule and catalyze several reactions, including condensation and alcoholysis. One of the advantages of this group of enzymes is that there is no need for the presence of cofactor involved during the reaction process. Enzymes that belong to the hydrolase category and play a role in the biodegradation process are lipase, cellulase, and protease. Next. Okay, all right. I will explain about hydrocarbon degradation mechanism. In this, okay, this is aerobic pathway. There are two pathways, namely aliphatic and aromatic. The key difference between aromatic and aliphatic is that aliphatic compounds have a straight bench structure, whereas aromatic compounds contain a cyclic structure. And for your information, when degradation occur is condition of available oxygen or aerobic, then the mechanism of degradation occur through first monooxygenase is O2 or oxygen molecule supply one oxygen atom. Second, oxygenate is the O2 or oxygen molecule supplies both of its atoms. And third is activation of oxidase and peroxidase. So you can see the left side is aliphatic. I will
to explain this. So, di sini, sorry, I will speak in bahasa because it's too hard to explain with English. So, jadi di sini ada monooksigenase sama dioksigenase. Jadi jalur umum yang sering digunakan dalam degradasi alkana itu tuh monooksigenase yang secara langsung menggabungkan satu atom oksigen ke satu karbon ujung alkana yang akan menghasilkan alkohol primer. Nah, ternyata ini tuh juga punya jalur alternatif, yaitu penggunaan enzim dioksigenase yang bagian jalur ke bawah itu. Nah, nanti hasil akhir dari keduanya ini, nanti kan mereka ketemu nih jalurnya. Nah, itu tuh disebut asam lemak primer atau primary fatty acid. Nah, and then the primary fatty acid akan masuk nih ke jalur bioksidasi dan akan memecah dua fragmen atom karbon yang berurutan. Kalau alifatik seperti ini. Kalau yang aromatik itu tuh jadi di sini I use the example. This is an example that I use, that is PAH. Nah, karena di jurnal kebanyakan menjelaskan yang jalur bagian bawah, yang paling bawah nih, yang kalian lihat. Nah, itu tuh kebanyakan ngejelasin yang itu. Jadi mau ngejelasin fokusnya ngejelasin yang bagian bawah. Jadi katabolisme PAH ini dimulai dengan oksidasi senyawa oleh bakteri yang disebut dioksigenase. Dia menggunakan dioksigenase yang akan menjadi dihidrodiol. Nah, nanti intermediate ini dihidroksilasi, kemudian diproses melalui ketol yang kemudian nanti terjadi pembelahan cincin jalur orto sama jalur meta. Nah, nanti setelah itu terjadi pengolahan menjadi senyawa untuk digunakan sebagai siklus keduanya katabolisme untuk menghasilkan energi lebih tinggi kayak gitu. Jadi nanti hasil akhirnya akan digunakan lagi untuk siklus kedua gitu. Yang untuk paling atas ini tuh ketiganya tuh sama-sama aerob prosesnya. Yang atas monooksigenase, yang bawah itu peroksidase, dan yang ketiga itu dioksigenase. Seperti itu. And then so I will explain a little about this anaerobic. So I'm so sorry because I didn't find a specific anaerobic pathway. So anaerobic occurs when oxygen is not available, where this degradation occurs using inorganic molecules. Microbes utilize other compounds containing oxygen atoms such as sulfate and nitrate to replace as an electron acceptor. For example, reduction occurs via the oxidation of nitrate to nitrogen, sulfate to sulfite, carbonate to methane, fumarate to succinate, trimethylamine to trimethylamine, and oxide to trimethylamine, and dimethyl sulfoxide to dimethyl sulfide. Okay, next. Okay, next I will explain about some type of hydrocarbon bioremediation mechanism. There are several types of hydrocarbon bioremediation mechanism. First is bioaugmentation.
Bioaugmentation is the process of adding bacterial culture or enzyme to contaminate media to improve work and efficiency in biological waste treatment. The application in the hydrocarbon bioremediation process are usually carried out when oil-degrading bacteria are added to help and complement the microbial population that exists in the pollutant environment. Next is biostimulation. Biostimulation is the process of using nutrient or substrate to stimulate to the growth of microorganisms so as to accelerate the bioremediation process in a hydrocarbon polluted environment. In some cases of hydrocarbon bioremediation, indigenous bacteria are not able to work optimally to degrade pollutant. So, it is necessary to add nutrient, oxygen, and electron acceptor to the bacteria so that they can stimulate the work of microbes to be more effective. Next slide, please. Next is land farming. Land farming is a bioremediation process that is carried out ex situ and is usually to waste oil waste. The mechanism of this bioremediation method is by spreading and stirring the waste evenly over the land with a certain thickness of about 20 until 50 centimeters so that the process of natural decomposition of petroleum waste using soil microorganisms can occur. Next is composting. Composting is waste treatment process carried out by the adding organic material such as agricultural waste, leaf litter, or manure to hydrocarbon contaminated soil with the aim of increasing the activity of the decomposing microorganism. Then the organic matter and the waste were mixed and incubated under aerobic condition and at the room temperature. Next. So next is about mechanism to degrade hydrocarbon. So there are two mechanisms. Is complete biodegradation or mineralization and incomplete biodegradation or cometabolism. So the first mechanism is mineralization. Mineralization includes the oxidation of hydrocarbon compound to carbon dioxide and water, which can be used for cell growth and reproduction. Each step in the degradation process is catalyzed by a specific enzyme synthesized by the cell, while the second mechanism is cometabolism. So the cometabolism is the activity of transforming hydrocarbon compound by bacteria, but the result or the product of this mechanism cannot be used as a carbon source of energy source to support the growth of this bacteria. One example of the cometabolism process is when Mycobacterium vaccae is able to cometabolize cyclohexane using propane. So the cyclohexane is oxidized to cyclohexanol, which can be used by other microbes such as Pseudomonas, while cyclohexane metabolism does not affect at the activity of Mycobacterium vaccae. Next. Thank you. That's all for us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Untuk sesi berikutnya kita masuk ke sesi silahkan untuk teman-teman mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan pada kelompok presenter terkait topik yang disampaikan tadi. Mungkin ada yang ingin dikonfirmasi, kami persilahkan. Permisi, Pak. Ya, perkenalkan saya Cynthia Kulinggadewi. Saya izin bertanya terkait mekanisme biodegradasi ya yang dibagi menjadi mineralisasi dan kometabolisme atau biodegradasi tidak sempurna.
Pada kometabolisme itu aktivitas transformasi senyawa hidrokarbon oleh bakteri, namun hasil transformasi tidak dapat dijadikan sebagai sumber karbon. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada faktor internal atau faktor eksternal yang mendukung terjadinya kometabolisme itu sendiri? Lalu apakah bakteri aerobik maupun anaerob itu bisa melakukan kometabolisme, serta apakah ada keuntungan proses kometabolisme jika dibandingkan dengan mineralisasi? Terima kasih. Ya, untuk nanya berikutnya, persilakan. Kan teman-teman yang lain. Belum ada. Kalau belum Saya ada, izin bertanya, Pak. silakan. Ya, saya Suci Noviana, izin bertanya terkait mekanisme anaerobik. Apakah pada mekanisme anaerobik juga terdapat alifatik dan aromatik? Sekian. Ya. Ini sudah ada 2 penanya, kurang 1 penanya lagi untuk sesi ini. Silakan teman-teman yang lain. Permisi, Pak. Ya. Ya, terima Dari kasih. siapa? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 6 yang telah mempresentasikan materinya. Saya Fenty Wahyu Lestari, mohon izin bertanya. Telah dijelaskan pada presentasi bahwa microbial degradation agent in phenol Pseudomonas butida pada mekanismenya yaitu dapat menghilangkan berbagai senyawa fenolik di bawah kondisi aerobik dan pH netral. Yang ingin saya tanyakan, mengapa strain tersebut hanya dapat bekerja di bawah kondisi aerobik dan pH netral saja? Apakah terdapat hal atau faktor tertentu sehingga kondisi pH maupun keberadaan oksigen memberikan pengaruh terhadap mekanisme kerja daripada strain tersebut? Terima kasih. Ya. Ini sudah ada 3 pertanyaan yang ditujukan. Silakan untuk kelompok presenter menanggapi. Ini siapa duluan? Permisi. Astagfirullah. Izin izin menjawab dari pertanyaannya Suci mengenai anaerobik, apakah ada yang alifatik dan aromatik seperti aerobik? Itu dari apa yang saya temuin di jurnal-jurnal itu sebenarnya ada. Jadi anaerobik itu juga punya alifatik sama aromatik gitu. Namun di jurnalnya itu nggak dijelasin bagaimana prosesnya itu terjadi gitu, nggak dijelasin secara detail bagaimana mekanismenya gitu. Tapi di situ diketahui bahwa anaerobik itu terdapat alifatik dan aromatik. Seperti apakah ada feedback? Baik, sudah menjawab. Oke, sudah terjawab. Silakan yang lainnya mungkin untuk menanggapi
pertanyaan lagi. Baik, saya Alida izin menjawab pertanyaan dari Aling. Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada faktor yang mendukung terjadinya kometabolisme dan keuntungan dari proses kometabolisme dibandingkan dengan mineralisasi. Jadi yang pertanyaan pertama dulu, faktor yang mendukung terjadinya kometabolisme. Jadi bakteri itu memiliki mekanisme biodegradasi yang berbeda antar satu bakteri yang berbagai jenis itu. Nah, mekanisme ini ada yang kometabolisme, ada yang mineralisasi, begitu. Lalu faktor yang mempengaruhi dari kometabolisme ini sendiri tergantung pada jenis polutan hidrokarbon itu sendiri. Jadi ada beberapa bakteri yang mampu melakukan mekanisme mineralisasi, yaitu melakukan degradasi dan nantinya produknya dapat digunakan kembali dalam proses metabolismenya. Namun ada beberapa bakteri yang tidak mampu untuk mendegradasi secara sempurna atau menggunakan produk yang dihasilkan dari proses biodegradasi untuk proses metabolismenya. Jadi faktor yang mendukung itu tentunya berasal dari jenis polutannya itu sendiri. Lalu untuk kondisi seperti apa? Keuntungan dari proses kometabolisme dibandingkan dengan mineralisasi. Kalau misalnya kometabolisme tadi kan produknya tidak bisa digunakan oleh bakteri itu sendiri, tapi ternyata dapat digunakan oleh jenis bakteri lain. Jadi keuntungannya adalah memberikan senyawa untuk bakteri lain untuk melakukan metabolisme. Itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih Aleida sudah cukup menjawab. Ya, terima kasih Alina. Untuk pertanyaan pertamanya, ya. Yes. Mohon maaf untuk Fenty, bisa diulangi pertanyaannya? Iya, untuk pertanyaannya, tadi kan dijelaskan bahwa microbial degradation agent di fenol Pseudomonas putida itu mekanismenya yaitu dapat menghilangkan berbagai senyawa fenolik di bawah kondisi aerobik dan pH netral saja. Nah, pertanyaan saya, mengapa strain tersebut hanya dapat bekerja di bawah kondisi aerobik dan pH netral saja? Apakah terdapat hal atau faktor tertentu sehingga kondisi pH maupun keberadaan oksigen memberikan pengaruh terhadap mekanisme kerja dari strain tersebut? Ya, terima kasih Fenty. Jadi menurut sepemahaman kelompok kami, jadi memang strain Pseudomonas ini diketahui memang dapat mendegradasi minyak mentah atau hidrokarbon itu dalam kondisi aerob dengan pH yang sesuai, yakni pH netral, seperti itu. Jadi tidak ada faktor atau faktor tertentu lain yang memang menurut sepemahaman kami memang Pseudomonas itu dapat mendegradasi hidrokarbon dalam keadaan aerob, seperti itu. Permisi, saya Peta Olahraga, izin menambahkan mungkin ya, bisa aja mungkin dari mikroorganismenya sendiri. Apabila misal pH-nya nanti asam, kemungkinan dia bisa mati gitu. Terus kerjanya itu jadi nggak maksimal untuk menghilangkan senyawa fenolik. Seperti itu sih dari diskusi kami. Bagaimana? Apakah ada feedback? Iya, saya ingin menambahkan lagi jawaban dari Peta. Jadi memang Pseudomonas ini salah satu bakteri yang memang kelompok bakteri aerob. Jadi ketika dia itu digunakan sebagai agen pendegradasi, itu oksigen itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan bakteri ini gitu. Jadi
bakteri ini memang dikatakan sangat cocok untuk degradasi pada kondisi aerob. Seperti itu. Apakah ada feedback dari Fenty? Baik, dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya dari Gina dan Peta. Terjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Cynthia sudah terjawab semua ya? Oke, ada pertanyaan sudah ya? Oke, untuk berikutnya saya buka untuk sesi kedua. Silakan pada 3 penanya untuk memberikan tanggapan atau konfirmasi atau pertanyaan, mungkin saran, silakan. Ya, silakan untuk teman-teman yang lain. Karena ada yang belum dipahami. Maksudnya apa? Bisa diulangi lagi atau apa gitu. Kelompok presenternya lagi standby di sini. Ya, silakan. Permisi Pak, saya Ya. izin untuk bertanya. Ya sebelumnya terima kasih kepada kelompok presenter atas presentasinya. Perkenalkan, nama saya Wildanul Hasana, izin untuk menanggapi. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai mekanisme degradasinya ya. Nah, pada kondisi misalkan pada di kondisi lapang tuh kondisinya tuh sangat-sangat tercemar oleh polutan yang persisten gitu. Nah, apakah hal ini menandakan kalau proses biodegradasi yang hidrokarbon tadi kan salah satunya ada PAH ya. Itu yang saya tahu kan merupakan polutan yang persisten. Itu apakah mekanisme degradasinya juga berlangsungnya itu dengan efisiennya itu apakah karena dikatalis oleh enzim saja atau juga ada beberapa faktor lingkungan yang mempercepat atau mengefektifkan mekanisme biodegradasi ini ya, khususnya bagi polutan yang persisten. Kemudian, apakah ketika dalam kondisi yang tersebut, enzim biosintesis enzimnya itu distimulasikan dengan cepat ataukah tidak ada bedanya dengan mendegradasi polutan yang sifatnya tidak persisten. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan, berarti kan tadi sudah dijelaskan mengenai degradasi hidrokarbon pada minyak bumi. Apakah degradasi minyak bumi ini berlangsungnya lebih cepat itu pada bakteri yang anaerob atau aerob ya? Terima kasih. Apakah dapat dipahami kelompok presenter? Maaf, Wildanul, bisa diulangi pertanyaan yang kedua yang terkait dengan faktor lingkungan PAH? Ya. Jadi kan tadi dijelaskan kalau PAH itu tuh dapat didegradasi dengan berbagai sistem multi-enzim. Nah, PHA itu yang saya ketahui merupakan polutan yang termasuk persisten gitu. Nah, apakah biodegradasi dari polutan persisten seperti PAH ini tuh hanya dipengaruhi oleh biosintesis enzim yang
mungkin dipercepat atau bagaimana, atau juga dipengaruhi oleh faktor lingkungannya, seperti itu. Apakah sudah bisa membantu? Sudah, terima kasih Wildanu. Ya, baik. Terima kasih. Ditangkap ya pertanyaannya. Nah kan untuk dua penanya lainnya, untuk di sisi ini. Permisi, Pak. Ya, Apakah silakan, Diva. Iya. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 6 yang telah menyampaikan presentasi dengan baik. Saya Diva Liviani izin menanyakan mengenai jenis bioremediasi hidrokarbon. Nah, menurut kelompok 6 ini, dari jenis-jenis mekanisme bioremediasi hidrokarbon yang telah dijelaskan tadi, kira-kira manakah yang lebih efektif dan mengapa itu lebih efektif dibandingkan dengan jenis yang lain? Terima kasih. Tangkap ya pertanyaannya. Dan satu penanya lagi. Yo, bisa tanya apa aja yang dipresentasikan tapi. Oke, mungkin cukup dua penanya dulu ya di sesi ini. Karena tadi ada satu penanya juga pertanyaannya lebih dari satu ya. Ya, silakan ditanggapi, Pak Presenter. Baik, saya izin menanggapi pertanyaan dari Wildanul. Jadi untuk proses biodegradasi ini cenderung dipengaruhi oleh mekanisme dari metabolisme bakteri. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses biodegradasi ini juga dipengaruhi oleh proses metabolisme dari bakteri itu sendiri, seperti tadi ada pH, lalu ada udara, kondisi udara, dan ada juga suhu. Jadi apabila sedangkan jenis bakteri kan ada berbagai macam dan proses metabolismenya juga dapat berlangsung sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu tersebut. Jadi apabila suatu bakteri dapat optimum hidup karena kondisi seperti suhu dan lain-lain tersebut, maka proses metabolismenya juga dapat berlangsung cepat dan mampu mendegradasi polutan hidrokarbon itu dengan maksimal. Begitu. Itu. Permisi, saya ingin menambahkan jawaban dari Ale. Jadi memang proses degradasi itu oleh bakteri, oleh mikroba umumnya, itu memang selain dipengaruhi oleh yang disebutkan oleh Ale tadi, itu dipengaruhi juga dengan konsentrasi bahan pencemar yang ada gitu. Jadi semakin banyak bahan pencemar yang ada atau semakin banyak suatu tanah atau suatu air itu tercemar oleh hidrokarbon, itu akan semakin lama prosesnya yang dibutuhkan oleh mikroba untuk mendegradasi bahan pencemar tersebut. Nah, selain itu juga mikroba itu memiliki karakteristiknya masing-masing sehingga lamanya waktu untuk yang dibutuhkan untuk proses degradasi itu berbeda-beda untuk setiap mikroba seperti itu. Jadi semakin itu sendiri, jadi ada yang alifatik, yang lantai lurus, itu lebih mudah didegradasi oleh mikroba daripada yang aromatik, yang memiliki struktur yang lebih kompleks, seperti adanya cincin benzina itu tadi, seperti itu. Apakah dari Wildanu sudah cukup atau ada feedback?
Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, masih ada pertanyaan dari Diva. Kan anggota dari kelompok 6. Ya, mungkin ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Diva. Iya, permisi Pak. Saya izin untuk menanggapi pertanyaan dari Diva. Jadi pertanyaannya tadi terkait jenis mekanisme bioremediasi hidrokarbon mana yang lebih efektif menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami, mekanisme biodegradasi yang menurut kami paling efektif itu sebenarnya menurut kami ini sama saja. Jadi di setiap mekanisme biodegradasi, jadi di setiap mekanisme itu sebenarnya ada apa ya, ada keuntungan dan juga kekurangannya sendiri-sendiri, tapi menurut kami yang paling mudah untuk dilakukan adalah bioremediasi, mekanisme bioremediasi land farming, karena land farming ini kita mekanismenya ini merupakan pengolahan tanah yang memang mengandalkan mikroba aerob yang ada di situ itu sebagai agen pengurai seperti itu. Nah, kenapa land farming ini menurut kami paling efektif? Karena land farming ini mudah dilakukan karena dilakukan dengan cara mengendalikan kelembapan tanah, nutrisi, dan juga dengan cara menstabilkan pH untuk dapat untuk mikroba itu untuk dapat tumbuh seperti itu. Nah, kenapa juga land farming ini sangat mudah dilakukan? Karena land farming ini dapat dilakukan secara ex situ maupun in situ seperti itu. Ya, seperti itu. Apakah dari Diva cukup atau dari anggota kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Oke, cukup. Terima kasih, Gina. Ya, sudah terjawab ya pertanyaannya. Mungkin ada yang lainnya dari teman-teman yang lain ingin mengajukan pertanyaan, persilahkan. Ya, permisi. Perkenalkan, nama saya Puspa. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman atas penyampaian materinya yang tadi. Saya izin bertanya mengenai degradasi tadi itu ya. Sebenarnya saya jadi ingin tahu seberapa cepat atau seberapa lama bakteri itu melakukan degradasi. Apakah itu dalam rentang waktu jam atau hari saja? Apakah dari teman-teman presenter pernah menemukan di jurnal atau di pustaka mengenai berapa lama waktunya apabila di lingkungan yang baik atau yang di lingkungan yang buruk? Itu seberapa, kalau misalnya dikatakan jam atau waktu itu seberapa lama sih, saya ingin tahu. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena ada kendala jaringan. Terima kasih. Saya rasa bisa ditangkap pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, silakan. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Ya, Valen. Ya, terima kasih sebelumnya kepada kelompok
sudah mempresentasikan materi dengan cukup baik. Saya izin bertanya, mohon maaf apabila terlewat tadi, dari makalah yang dicantumkan pada GCR itu terdapat beberapa faktor yang terkadang dibutuhkan untuk menjembatani terjadinya proses reaksi oksidasi reduksi. Pertanyaan saya, kondisi apa saja yang membutuhkan kofaktor tersebut? Terima kasih. Ya, masih ada kesempatan untuk satu penanya lagi. Silahkan. Ini penanya terakhir. Ada 3 sesi. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, saya Nur Aini. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok yang telah mempresentasikan materinya dengan baik dan menarik. Pada makalah disebutkan untuk Sphingommonas dan Pseudomonas sp itu mampu mendegradasi senyawa PAH itu pada iklim dingin. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kondisi iklim dingin ini memang optimal bagi pendegradasian senyawa PAH atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Bisa ditangkap pertanyaannya. Sudah ada 3 pertanyaan. Silakan siapa yang akan menanggapi terlebih dahulu. Ya, saya izin menanggapi pertanyaan dari Puspa terlebih dahulu. Jadi tadi pertanyaannya berapa lama bakteri itu atau jamur ya dapat melakukan degradasi, apakah dalam hitungan hari atau jam atau lain sebagainya. Jadi menurut literatur yang kami temukan, itu memang jamur dan bakteri itu memiliki waktu yang berbeda-beda dalam melakukan degradasi. Nah, itu juga dipengaruhi oleh media dan juga konsentrasi agen pencemarnya seperti itu. Nah, contohnya saja di jamur seperti fusarium misalnya, itu pada polutan minyak mentah, itu fusarium itu dapat melakukan degradasi itu sekitar 60 hari, selama 60 hari. Tuh. Fusarium ini dapat mendegradasi minyak mentah tipe 1, 2, 3 itu berbeda-beda konsentrasinya. Itu sekitar 98%, 72%, dan 46%. Itu untuk contoh yang jamur. Untuk contoh yang bakteri sendiri, misalnya bakteri Bacillus itu dalam mendegradasi polutan minyak mentah itu dapat mendegradasi selama waktu 5 hari. Itu sekitar dapat mendegradasi minyak mentah tersebut sekitar 89 sampai 90%. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab, Puspa? Iya, izin feedback ya. Berarti itu dalam kondisi yang optimal ya, Gina? Iya, jadi ya dalam kondisi optimal itu dapat dalam hitungan hari. Namun ada juga yang dalam hitungan hingga bulan itu apabila memang senyawa agen polutan itu memang, maksud saya hidrokarbon polutan itu memang memiliki senyawa yang sangat-sangat kompleks, itu memiliki waktu yang pastinya lebih lama daripada yang biasanya. Misalnya saja senyawa PAH itu bisa sampai membutuhkan waktu sampai 33 bulan. Seperti itu. Itu menurut yang saya temukan di literatur. Oke, baik. Terima kasih, Gina. Sama-sama, Puspa. Sudah terjawab ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Silakan siapa yang mau menanggapi.
Baik, saya Alida izin menjawab pertanyaan dari Valen. Jadi tadi pertanyaannya, apakah fungsi dari kofaktor ya dalam mekanisme biodegradasi? Ya, Leda. Alida masih di sini atau terlempar ini kayaknya? Keluar dari Zoom. Oke, sambil menunggu Alida, anggota yang lain kita Baik. menanggapi pertanyaan yang lainnya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang mengenai Pseudomonas iklim dingin. Nah, menurut kelompok kami, atas hasil diskusi kelompok kami, bahwasanya Pseudomonas ini memang kemungkinan dia emang beriklim dingin gitu, biar lebih optimal kinerjanya, sehingga apabila mungkin di iklim yang tidak dingin, kemungkinannya itu adalah ya dia nggak optimal kinerjanya, jadi lebih baik di iklim yang dingin. Seperti itu. Ada feedback dari penanya? Ya, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Saya izin sedikit feedback. Ya, tadi kan dikatakan bahwa memang optimal di iklim dingin ya. Apakah terdapat suatu mekanisme seperti yang dikembangkan oleh Pseudomonas untuk bisa mendegradasi senyawa pH di iklim dingin? Misalnya mungkin enzim tertentu atau seperti apa? Ya, mungkin Peta bisa langsung menanggapi juga. Belum ada kabar dari Alida ya. Bisa bergabung kembali. Oh ya, presensi sudah saya aktifkan ya. Untuk mengisi presensi. Ya, mungkin ada tanggapan atau dari kelompok presenter mungkin bisa menjawab pertanyaan dari feedback dari Nuraini tadi. Kita mau lompat ke pertanyaan Valen dulu.
Iya, izin menanggapi feedback dari Nur Aini tadi. Jadi, apakah ada enzim tertentu yang memang mempengaruhi Pseudomonas dalam kerjanya di iklim dingin tadi ya? Jadi, memang ada enzim oleh Pseudomonas sendiri, yaitu enzim lipase yang bekerja memang yang bekerja digunakan oleh Pseudomonas ini sendiri. Seperti itu, Nur Aini. Oh ya, dan juga dalam mekanisme degradasinya Pseudomonas ini memang lebih apa ya, dalam meningkatkan laju degradasi agen pencemar oleh Pseudomonas ini, itu dapat juga ditambahkan seperti misalnya penambahan nutrisi, aerasi, seperti itu dapat mempercepat proses degradasi oleh Pseudomonas, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin yang kofaktor tadi. Ada jawab sekalian. Apakah bisa menanggapi? Oke, untuk Valen, mohon maaf bisa diulangi pertanyaannya tadi, kondisi apa ya yang dibutuhkan? Kondisi yang membutuhkan kofaktor, seperti itu bukan pertanyaannya? Iya, betul. Oke, jadi sebenarnya kofaktor ini kan pada intinya itu mempercepat proses, seperti itu. Jadi, oh maaf, salah. Jadi, pada intinya faktor ini dibutuhkan ketika suatu mekanisme itu perlu untuk dipercepat, seperti itu. Jadi memang kofaktor ini fungsinya untuk mempercepat suatu reaksi atau mempercepat suatu mekanisme, seperti itu. Contohnya kofaktor-kofaktor antara lain yaitu NAD+, NADP+, FAD+, dan juga FMN+, atau flavin mononukleotide, seperti itu. Jadi pada intinya dalam kondisi yang ketika dibutuhkan untuk mekanisme tersebut dipercepat, seperti itu. Apakah sudah menjawab atau ada feedback? Ya, gimana? Ada tanggapan dari penanya? Iya, izin feedback, Pak. Apakah itu berlaku untuk semua ini, Kak, apa namanya? Berlaku untuk semua jenis degradasi yang dilakukan atau hanya beberapa ini saja?
Ini sedikit membantu ya, presenter. Kofaktor itu perlu diingat lagi adalah senyawa yang dibutuhkan supaya enzim itu dapat bekerja. Ya, itu. Jadi untuk dapat bekerja, enzim itu memerlukan kofaktor. Di antaranya itu tadi yang disampaikan. Dan AD+ dan juga ada logam-logam itu juga bisa sebagai kofaktor. Jadi sebenarnya tergantung jenis enzimnya. Nah, jadi tergantung jenis enzimnya, dia memerlukan kofaktor apa, dan setiap enzim itu memiliki kofaktor yang berbeda-beda, itu yang dibutuhkan. Ya, enzimnya tadi yang sudah disampaikan ada monoksigenase, dioksigenase, ya dan lain-lain. Ya, saya rasa cukup. Jadi sebagian besar, hampir semua sebenarnya pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dengan baik ya oleh kelompok presenter, dan dari pertanyaan yang ada ini sebenarnya sangat bervariasi ya pertanyaannya yang dilontarkan, sehingga itu bisa memperluas wawasan kita ya. Ini terkait dengan degradasi hidrokarbon seperti itu. Ya, mungkin ada sedikit yang ingin saya tambahkan ya dari beberapa catatan, karena nanti jam 9 saya harus off. Jadi singkat saja, mungkin dari belakang kali ya, yang terlihat di catatan saya ini, tadi mengenai faktor itu sudah ya, kemudian ini faktor lingkungan ya, faktor lingkungan. Nah, itu ada fisikokimia, dan ya fisikokimia jadi seperti kandungan oksigen ya, tadi juga disampaikan oleh kelompok presenter, perlu ada proses aerasi gitu ya. Jadi itu upaya-upaya untuk mengoptimalkan. Ya, jadi kalau seandainya memang bakterinya bersifat aerobik ya, jadi harus disuplai oksigen yang banyak gitu. Jadi jangan sampai pada saat proses bioremediasinya itu berada dalam kondisi anaerobik. Padahal bakteri yang berperan utama di situ adalah bakteri aerobik seperti itu. Nah, tadi ada gambar proses bioremediasi yang land farming gitu ya. Nah, di land farming itu kan ada ini apa namanya kendaraan yang berfungsi untuk membajak ya. Yang bisa ditampilkan juga nggak apa-apa sih. Jadi tujuan untuk membajak itu adalah untuk mengaduk gitu ya, mengaduk tanah sehingga proses aerasinya itu bisa berlangsung maksimal. Jadi ya ini kan terlihat ya, ya kendaraan ini untuk soil burning equipment gitu ya. Jadi dari sini bisa diketahui bakteri yang berperan aktif adalah bakteri aerobik. Ya, itu. Ya begitu juga mungkin kalau untuk composting ya tergantung, kalau memang prosesnya perlu dibalik ya, perlu aerasi memanfaatkan bakteri aerobik ya, maka itu juga perlu dibalik seperti itu. Nah, ya terkait slide ini ya, ini sebenarnya ada sedikit, tapi saya kurang tahu pasti istilahnya gitu. Jadi yang untuk mekanisme bioremediasi ini AB dengan CD ini sebenarnya tidak bisa disandingkan gitu ya. Jadi itu sesuatu yang berbeda gitu. Kalau yang C dan D ini memang teknik praktis ya, teknik praktis untuk proses bioremediasi itu yang digunakan. Nah, namun ada apa namanya terkait dengan aplikasi mikroorganismenya ya, itu ada di A dan B. Mungkin bisa ditampilkan A dan B. Ya. Jadi secara umum prosesnya ini bioaugmentasi dan biostimulasi. Untuk yang bioaugmentasi ini ditambahkan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme yang ditambahkan di area. Jadi ada penambahan lebih banyak gitu ya.
Nah, itu bisa juga digunakan di land farming gitu. Jadi mikroorganisme tambahan yang dari luar ini dimasukkan di area land farming itu gitu. Itu jadi yang mikroba yang diinokulasikan ini yang berperan utama dalam mendegradasi limbahnya atau hidrokarbon ya, polutannya seperti itu gitu. Atau mungkin juga bisa enzim ya, tapi ini lebih mahal kalau kita memberikan enzim daripada bakteri. Karena ada proses pemurnian ya terlebih dahulu mendapatkan enzim. Nah, kalau biostimulan atau biostimulasi ini berarti nutrisinya gitu ya. Jadi nutrisinya ini ditambahkan, bakterinya tidak perlu ditambahkan. Jadi hanya memanfaatkan bakteri indigenus. Seperti tadi namanya di land farming gitu ya. Ini tidak ditambahkan bakteri dari luar, hanya mengandalkan bakteri yang ada di tanah tersebut. Tapi perlu ditambahkan nutrisi. Kenapa harus ditambahkan nutrisi? Ya, ingat lagi, saya pernah cerita tidak di kelas ini ya. Jadi ada CN rasio gitu ya, mungkin CNP rasio. Nah, jadi unsur N-nya itu, kalau unsur C-nya sudah ada dari minyak bumi gitu ya. Tapi kalau unsur N itu biasanya harus ditambahkan. Jadi N itu cepat habis kalau kandungan karbonnya terlalu banyak ya, seperti minyak bumi kan karbonnya banyak sekali. Nah, itu awalnya mungkin bisa didegradasi dengan memanfaatkan nitrogen seadanya di tanah tersebut gitu ya. Tapi lama-lama N itu habis, tapi minyak buminya masih tersisa banyak ya, seperti itu. Nah, maka dari itu perlu ditambahkan sumber nitrogen dan juga sumber fosfor secara berkala. Jadi itu unsur yang utama yang dibutuhkan oleh mikroorganisme ya. N dan P-nya itu harus ditambahkan. Kalau C-nya ya sudah tersedia dari minyak itu. Jadi sangat penting untuk dipantau ya. Jadi secara berkala di sampling, oh ini N dan P-nya ternyata udah sedikit, nah harus diperbaiki, ditambahkan lagi gitu. Terus ya tadi untuk degradasi memang lama waktunya ya, tergantung dari strukturnya. Kalau struktur sederhana alkana yang rantai lurus itu jelas lebih cepat ya, hanya hitungan hari saja dibandingkan yang poliaromatik ya, poliaromatik. Jadi aromatiknya ada banyak cincin, nah itu makin kompleks gitu. Lama sekali. Ya kalau di minyak bumi isinya kan campuran ya. Campuran ada alkena, terus yang rantai lurus, rantai bercabang, kemudian ada cincin kompleks gitu ya. Nah, itu biasanya kalau di treatment yang habis duluan itu adalah yang mudah didegradasi, rantai lurus itu habis duluan. Jadi setelah mamanya 1 minggu atau 2 minggu itu dicek. Nah, yang kelompoknya alkana, alkena itu sudah habis degradasi. Tapi yang lain-lain yang kompleks itu masih sisa banyak. Gitu. Nah, kemudian ini tadi faktor lingkungan ya, yang yang memengaruhi kecepatan degradasi atau hal apa yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses degradasi ya. Itu selain mengoptimalkan kondisi fisiko-kimia itu tadi ya, nutrisi dan sebagainya. Nah, itu bisa ditambahkan surfaktan ya. Jadi surfaktan ini bersifat melarutkan ya, istilahnya menurunkan tegangan antar muka minyak dengan air gitu ya. Nah, bakteri ini berada di fase air. Bakteri tidak bisa berada di fase minyak karena ya memang membutuhkan air ya untuk kehidupannya gitu. Berada di fase air. Nah, supaya kontak antara bakteri dengan minyaknya ini lebih maksimal gitu ya. Ini mungkin yang dicontohkan di ini nih, di gambar ini ya. Kalau di gambar ini kan ada bakterinya, terus yang hitam-hitam ini polutan gitu ya. Nah, ini polutannya ini terlihat menyebar gitu ya. Kecil-kecil ya, hitam-hitam. Nah, bisa tersebar ini karena pemberian surfaktan itu tadi. Ya, jadi kalau tidak ada surfaktan maka akan terbentuk satu lapisan minyak. Jadi yang
bakteri tidak mengakses di balik area kontak dengan airnya. Jadi hanya bisa satu sisi saja di situ. Tapi di baliknya, di atasnya itu tidak bisa degradasi karena tidak punya akses. Nah, dengan pemberian surfaktan itu tadi, minyak itu menjadi terpisah-pisah, tapi tidak terputus ya. Bukan terputus terdegradasi, bukan ya. Ini kan tadi rantainya ada yang C6 ya, tapi kalau dikumpulkan jadi satu ya mereka akan mengelompok. Tapi sebenarnya sendiri-sendiri. Nah, dengan penambahan surfaktan itu nanti akan terpisah ya, antar molekul tidak mengumpul. Nah, itu akan memperluas area kontak dengan bakteri sehingga akan lebih cepat untuk degradasi. Nah, itu bisa ditambahkan di land farming kah ya, atau mungkin pencemaran di laut ya. Kalau ini kan belum ada nih bioremediasi untuk yang di laut gitu ya, atau di perairan. Nah, itu ditambahkan dispersan istilahnya kalau yang di laut. Ini sifatnya sama dengan surfaktan gitu ya. Nah, itu penting juga untuk mempercepat. Ya, terus istilah persisten dan non persisten itu ya, kalau persisten itu artinya tidak mudah untuk terdegradasi ya, seperti yang senyawa kompleks-kompleks itu tidak mudah terdegradasi, makanya disebut persisten. Ya, kemudian mungkin ini kayak tadi. Ya, tadi di slide ini di enzim itu kok ada protease gitu ya. Sebenarnya yang diperlukan untuk degradasi, jadi yang spesifik itu adalah enzim yang pertama kali kontak dengan polutannya gitu. Itu yang unik gitu ya. Jadi untuk yang pestisida, yang untuk hidrokarbon ya, baik hidrokarbon yang rantai lurus kah atau yang aromatik kah ya. Nah, itu mungkin istilahnya sama-sama monoksigenasa, tapi ada jadi untuk enzim itu kan ada kayak semacam klasifikasi atau taksonominya gitu ya. Nah, kelompok umumnya monoksigenasa, tapi nanti di bawahnya lebih detail. Apa monoksigenasa, apa monoksigenasa, seperti itu. Nah, ya yang enzim, nah itu kalau untuk protease ya tentu saja ya, ini kan tadi ada protease ya, selulase. Nah, ini berbeda gitu karena protease kan mendegradasi protein dan hidrokarbon itu bukan protein gitu. Selulose juga, selulase juga ya, minyak bumi itu bukan selulose dan juga bukan lipid. Ya, meskipun nantinya langkah berikutnya itu ada tadi yang masuk ke beta oksidase gitu ya. Nah, itu kan jalur degradasi lipid gitu ya. Jadi tetap kontak awalnya itu yang khas dari enzim yang pertama kali kontak. Itu biasanya oksigenase, monoksigenase gitu ya. Terus tadi untuk anaerob itu ada proses penambahan fumarat. Jadi fumarat itu mengandung oksigen juga. Ya. Jadi fumarat itu diikatkan ya, jadi diaktifasi. Setelahnya hidrokarbonnya diaktifasi dengan penambahan fumarat gitu. Nah, itu nanti akan lebih mudah untuk terdegradasi atau untuk bisa masuk ke jalur metabolisme dengan adanya penambahan fumarat itu. Ini terjadi pada sistem anaerobik itu. Ya, kemudian terakhir ini tentang pemetabolisme. Ya, memang dibandingkan mineralisasi ya. Kalau mineralisasi itu yang diharapkan gitu ya, yang kita harapkan nanti hidrokarbon ini akan membentuk CO2 dan H2O gitu ya. Ini semua degradasi kayak seperti glukosa, ya, organik-organik lain ya, itu akan membentuk CO2 dan H2O. Ini memang yang diharapkan seperti itu ya. Nah, ya seperti yang di atas dan juga yang di bawah ini ya. Nah, namun ada senyawa-senyawa yang kompleks ya, yang tidak mudah terdegradasi. Nah, itu bisa secara istilahnya tidak sengaja gitu ya,
ikut dirubah strukturnya, gitu ya. Ada perubahan struktur. Contoh yang di sini Mycobacterium ya, Vaccae ini jadi sikloheksan itu dirubah menjadi sikloheksanol. Nah, sikloheksanol ini tidak bisa dimanfaatkan oleh Mycobacterium ya. Jadi nggak bisa. Kalau propan itu bisa jadi energi dan seterusnya, tapi sikloheksan tidak bisa. Begitu juga Pseudomonas. Pseudomonas ini tidak bisa mendegradasi sikloheksan, gitu ya. Jadi apabila diberikan sikloheksan, dia tidak akan merespon, gitu, karena enzimnya tidak ada, gitu ya. Nah, Mycobacterium memiliki enzim yang dapat mendegradasi propan, gitu ya. Tapi ternyata juga bisa mendegradasi sikloheksan, gitu. Cuman hanya untuk satu step saja, tapi produknya sikloheksanol ini tidak bisa dimanfaatkan di jalur metabolismenya Mycobacterium. Gitu. Nah, ini akan dikeluarkan sikloheksanolnya karena tidak bermanfaat bagi sel tersebut, gitu ya. Nah, terus ternyata sikloheksanol ini bisa dimanfaatkan oleh Pseudomonas. Tuh. Jadi Pseudomonas yang nggak bisa manfaatkan sikloheksan, setelah dikonversi jadi sikloheksanol, baru bisa dimanfaatkan, didegradasi lebih lanjut, akhirnya menjadi H2 dan H2O. Jadi ini metode kayak kombinasi ya, yang dibutuhkan itu bisa kombinasi seperti ini. Ini strategi untuk mendegradasi senyawa-senyawa kompleks gitu. Jadi ini sangat berguna ini metabolisme. Pun membantu satu step saja, ternyata produknya bisa dimanfaatkan bakteri lain. Nah, ini perlu konsorsium, nggak bisa satu, berarti lebih dari satu jenis, gitu ya. Nah, untuk degradasinya. Ya, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, saya ucapkan terima kasih ya kepada kelompok presenter yang telah mempresentasikan dan juga menjawab beberapa pertanyaan, dan saya rasa sudah cukup jelas ya dari apa yang disampaikan oleh kelompok presenter tersebut. Itu ya, jangan lupa sebelum saya akhiri isi absen ya, absennya jangan lupa karena nanti batas akhirnya sampai jam 9:15. Ya, saya akhiri untuk temuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan, permisi. Ya. Saya Intan Nurhapsari, Pak. Izin ini, Pak. Kemarin saya terlewat absen di SIAM, Pak. Iya, begitu, Pak. Oh. Iya. Waktu itu Pak, di Afif. Iya, Pak. Kemarin waktu di Afif udah telat itu, Pak. Udah telat ngelis juga. Kan kemarin ngelis bareng-bareng. Ternyata saya baru cek itu di grupnya gitu, Pak. Oke, nanti saya cek ya. Oh iya, Baik, nanti ada Pak. kuis ya. Ya, Afif, Oh iya, ya. Pak. Kuisnya malam. Ya, nanti saya koordinasi sama Afif ya. Oke, itu aja sudah saya tutup ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. sama.